Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Fani James. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kakak? Baik, Alhamdulillah. Oh, Aku juga belum. baru bangun tidur nih. Oh, enak dong. Kita belum tidur. Aku jarang begadang. Kalau misalnya kayak Oh, gini, aku tidur gitu. oh, ini kebangun atau ada yang membangunkan atau ada Bangun. mimpi yang membangunkan? Oh, kebangun. Kan biasanya kalau orang bangun tidur kan ada yang bangunin atau ada yang mimpi karena Ya, terbangun. ada yang membuat harus bangun. Apa tuh kak? Pengen ke toilet. Tuh. Oh, oh itu masalah wajib ya. Kewajiban yang harus ditunaikan juga itu. Kalau enggak nanti penyakit. Aku narasi tentang ayah tadi menarik dong. Hmm? Menarik juga tuh. Ya, jadi Aku saya boleh bikin nggak gini. menambahkan? Kenapa? Aku boleh nggak menambahkan Boleh, boleh, boleh. Boleh. tentang Apa ayah? kak? Apa? Ya kayak tadi aja, narasi aja. Hmm. Kebetulan ayahku kan udah nggak ada, udah meninggal. Oh iya, ini kan oh turut berduka cita ini lah gitu. Udah lama, udah sebelum pandemi. Hmm. Iya. Jadi nanti Udah aku nggak juga punya. mau bikin tentang narasi tentang ayah tapi dari anak ke ayahnya. Kalau ini kan dari ayah ke anaknya nih. Jadi dia yang minta tolong, jadi saya bikinin narasi dan copyrightnya kayak tadi. Jadi eh, si ayah ini kan bilang bahwa anaknya harus tahu bahwa dia memang nggak pernah menyusui dan di telapak kaki dia tuh nggak ada surga seperti milik ibunya. Hmm. Dan artinya gitu kan, memang pelukan ayah nggak sehangat ibunya dan kadang terlihat acuh, tetapi kan seorang ayah tuh acuhnya dia adalah perhatian dan kasih sayang yang sebenarnya dia apa ya, karena kesibukan dia di luar sana kan berpikir buat istri dan anaknya. Jadi akhirnya minta dibuatin narasi yang simple dan jadilah kayak tadi gitu kan. Gitu loh kakak. Iya benar. Mm, Jadi apa ya? Manusia kan nggak ada yang sempurna ya. Kadang ada betul. yang seorang ayah yang kadang hilap atau lupa diri, dia pun tidak begitu memperhatikan seorang anak, gitu kan? Iya, Tapi ketahuilah jiwa seorang ayah itu semua di seluruh dunia sama, betul. pasti menyayangi seorang anaknya. Enggak, jadi gini. Jadi bukan dia yang nggak memperhatikan sebenarnya. Kadang saking dia sayang sama anaknya, dia nggak berani memberikan apa ya. Ya ini dari pengalaman ya. Ada teman saya juga yang dia sayang banget sama anak perempuannya. Tapi dia berusaha acuh biar apa? Biar ikatan dia nggak terlalu melekat. Jadi ketika anak perempuannya itu dapat pasangan, dia nggak terlalu merasa kehilangan dan nggak merasa apa ya, hancur gitu loh. Nah ini menurut Hmm. dia gitu kan. Jadi kan kita nggak tahu ada alasan cueknya seorang ayah kepada anaknya kan, tapi bener kata kakak Fani tadi bahwa sebenarnya mereka semua rata-rata sayang lah sama anak, cuman kan keadaan dan bahasa sayangnya itu nggak bisa dibaca sama, kadang sama istri dan anak itu kan nggak bisa dibaca sama mereka kan gitu. Tapi artinya walaupun di luar sana banyak ayah yang notabene di framing nggak peduli gitu kan, itu kan banyak juga yang memframing kayak gitu. Iya. Mm-mm. Oh udah lama ayahnya kakak Fani nggak ada. Masih udah besar atau kakak udah Udah. masih kecil? Memang di usianya sudah sepuh juga kan, 78 tahun. Oh, Jadi mm, memang sakit gitu kan. Sebelum pandemi mm, deh sebenarnya. Cuman aku melihat dari sosok ayahku ini sesuatu yang menginspirasi lah gitu kan bagi anaknya gitu. mm. Oh gitu. Terlepas dari terlepas dari permasalahan dirinya kan gitu dalam hidup, sehingga Mm, berdampak dia bersikap em, mungkin agak acuh atau mungkin agak mm, temperamen misalnya karena dia pelarian dari suatu masalahnya gitu kan. mm, Itu ketika masih kecil kan, kalau anak-anak tidak bisa menangkap ke situ, dia hanya melihat sosok ayah itu tauladan, ya kan, berwibawa, betul pelindung, betul. pengertian.
Tapi ketika kita sudah besar seperti ini ya kan, sudah mempunyai pasangan, mempunyai anak, lalu kita bisa menilai, oh ternyata ayah itu tidak ingin seperti itu, tapi suatu keadaanlah yang menuntutnya sehingga bereaksi seperti itu. Iya benar, kadang keadaan yang bikin dia kayak gitu, cuman anak-anak kan taunya kan dari sebuah tayangan, oh ayah harus begini jadi Superman teladan, tapi begitu kenyataan di lapangan mereka lihat berbeda, dan akhirnya mereka sadar setelah punya anak ya. Setelah punya anak, punya suami, tapi Punya suami. dampaknya kadang suka nyampe juga ke titik tua kita ya, si anak perempuan, jika dia memandang menilai kehidupan dengan suaminya misalnya. Oh gitu, iya. Itu berdampak juga sih. Iya dampak benar. Parenting ya. Parenting jadinya masuknya. Jadi terputar aja gitu kan. Benar. Garis bawahi sosok seorang ayah sehingga kita juga kan sampai detik ini kita komunikasi, duduk di sini di lab ini. Kan ada peran ayah juga ya kan. Kita diberi jabatan, tempat tinggal, terus pendidikan, ya enggak? Terus ayah kita juga, padahal kan ayah aku kan itu berlayar ya itunya, mencari nafkahnya. Jadi pulangnya kan setahun sekali, waktu itu baru bisa bertemu dengan ayah gitu kan. Jadi jadi mengingat gitu ya, di satu sisi kita menuntut orang ayah ingin peduli, ingin melindungi, ingin menauladani, tapi satu sisi ayah pun mendapatkan jalan hidupnya dari nafkah untuk anak-anaknya di lautan gitu kan, yang nggak bisa 24 jam atau enggak banyak waktu untuk keluarga atau untuk anaknya gitu kan. Jadinya kita melihat dari situ, nggak bisa melihat dari sisi yang lainnya gitu kan. Oh gitu. Iya betul. Jadi kan mungkin semua ayah di dunia ini pengen kayak ayahnya Rafathar ya. Dia kerjanya begitu enak, cuman kan nasib kan membawa mereka nggak kayak gitu kan, harus berlayar atau kayak kita gini harus memberikan informasi kepada publik, kepada orang 1 kali 24 jam. Ya sama juga kayak berlayar sih kan, pulang seminggu sekali gitu kan. Jadi ternyata di luar sana kan ya benar sih harus diserukan juga bahwa ayah itu kan berjuang peluhnya buat kebahagiaan istri dan anaknya, apalagi anaknya perempuan kan, cinta pertama seorang ayah kan. By the way, kalau Kakak Fani kenal sosok ayah itu dari umur berapa? Tahu sosok ayah begini itu saat dia masih ada ya? Iya, kalau waktu masih ada kan kita seperti pada umumnya semua anak ya, seorang ayah tuh yang seorang pahlawan gitu kan, superhero ya kan, ini gitu kan. Tapi pada saat aku sekolah itu, waktu aku SD gitu kan, aku nggak pernah melihat sosok ayah yang datang ke sekolah mengambilkan rapot untuk anaknya kan gitu. Atau kita di dalam rumah dengan kakak adik ada pertengkaran, ada ayah yang menengahi, itu nggak ada kan, karena kan bekerja kan. Oh iya benar. Paling ada mamaku juga kan seorang wanita yang mengayomi anak gitu kan, anaknya kan waktu itu keluarga aku 6 kan. Nah itu lagi pada saat menghayatinya ya ketika saat-saat kita membutuhkan ayah, sosok seorang ayah. Jadi aku melihat orang lain ada ayah, kok aku nggak ada gitu. Terus pada saat kita membutuhkan, pada saat ambil rapot misalnya, pada saat kita berkumpul dengan keluarga besar misalnya, mereka bercengkerama, kita nggak ada ayahnya gitu kan. Hal-hal gitu. Atau enggak kita butuh ingin ngobrol gitu, gimana sih, apalagi nih masa-masa remaja waktu itu kan kita mulai puber gitu kan, melihat mengenal jenis kelamin lawan jenis gitu ya. Jadi kadang kita pengen tahu gitu sosok laki itu kayak gimana, makanya pengen tanya ke ayah, tapi nggak ada ayahnya gitu kan, karena mau nanya ke orang lain kan sungkan gitu kan. Iya benar. Tapi aku ada inget nih, aku ada pernah nasihat yang sampai sekarang walaupun aku udah berumah tangga gitu kan, punya anak dan punya suami, ada kesan pertama itu yang dinasihati ayah yang melekat gitu di memori aku sampai sekarang. Ayah tuh bilang gini,
pas tahu aku mulai pakai baju, mulai salah tingkah di depan cermin gitu kan, mulai belajar pakai lipstik gitu kan, gitu untuk menarik perhatian cowok yang aku suka gitu kan. Udah mulai pakai parfum gitu kan, pilih-pilih parfum beli terus dipakainya. Ayahku mungkin melihat gitu ya pas dia ada di darat gitu ya, melihat ini anak gadisku kok udah mulai seperti overacting gitu kan, mulai memperhatikan diri dia sendiri. Mungkin membacanya, oh dia sedang jatuh cinta atau mulai puber kan, namanya remaja ya kan, umuran Betul betul. 3 tahun, 1 sampai ke 15 gitu kan. Nah, waktu itu ayahku panggil aku, hmm, ini ketika gitu, kamu lagi ada yang disukai ya katanya, laki-laki gitu. Kata aku malu kan, iya gitu. Siapa gitu. Terus aku bilang anak temen tapi bukan di satu sekolah, bukan. Jadi dia beda sekolah tapi dia malah anak STM ya, anak STM. Aku waktu itu SMP Oh. satu gitu kan. Dia STM kelas 2 gitu kan. Kenalnya karena di Karang Taruna di rumah gitu kan. Nah, Hmm. terus suka janjian kalau pulang sekolah gitu kan. Ketemunya di pas di pulang sekolah. Nah, di situ aku bilang aja apa adanya ya, kalau aku tuh suka sama yang beda RW di tetangga kita, dia sekolahnya di STM Budut gitu kan. Kebetulan ada STM Budut. Ada iya ada. Iya. Nah, terus aku di SMP Bekasi ya. Tuh. Nah, terus begitu kata ayah bilang gini, yang tadi kan aku garis bawahi sampai sekarang, boleh kamu suka sama lawan jenis itu normal. Cuman ayah pesen kalau kamu ngobrol sama dia berdua-duaan, kalau sampai tangan kamu dipegang katanya, kamu jangan mau katanya gitu. Iya benar-benar. Ya, Iya disentuh benar-benar. katanya, disentuh dipegang. Tapi nggak tahu, mungkin klise ya. Cuman itu membekas gitu. Ternyata aku bisa menggarisbawahi apa nasihat ayah itu membekas suatu bekal buat anaknya gitu loh, bukan membentengi anaknya. Kan membentengi anak seorang wanita kan banyak ya, misalnya ada dalam Al-Quran, dalam hadis kan, dalam agama kan ada. Cuman kenapa yang lebih membekas kok kataan ayah gitu loh, walaupun sederhana gitu. Jadi ayah bilang, kamu nanti nih kan tangan aku dilihatnya sama ayah tuh ya, terus disentuhnya sama beliau gitu kan. Nih kalau kayak gini diusap gini, kamu jangan mau ya katanya, lepas katanya gitu. Bukan aku gak paham ya. Tahu nggak kak kenapa? Ya. Tahu nggak kak Nah, kenapa? emang nggak tahu. Karena Nanti dulu deh, aku bilang gitu. Iya, jadi geli sendiri nih. Ya lanjut Iya. ya lanjut ya. Ya, terus aku bilang memang kenapa ya? Memang nanti bikin saya hamil kan, saya bilang gitu. Terus saya enggak bikin kamu hamil. Nanti kamu pegang tangan gitu kan. Kalau kamu dipegang tangan gitu, kamu reaksinya gimana? Kata ayah waktu itu. Belum dipegang, cuman aku suka liatin aja. Ya nanti kalau sampai dipegang jangan mau ya gitu. Iya gitu. Apalagi nanti kalau digandeng jangan mau, iya. Terus kalau dipeluk jangan mau. Iya, kata ya aku gitu ya, aku takut kalau dipeluk gitu ya. Takut gitu, ketemu orang aja langsung lari kan, ketemu orangnya aja pas papasan aja langsung lari, kata aku gitu kan. Ayah aku ketawa gitu. Ya pokoknya pesan aja itu aja, jangan sampai mau kamu dipegang tangannya. Apalagi kalau misalnya walaupun hanya sampai nyebrang, kamu misalnya lagi nyebrang di jalan, terus dia mau nuntun tangan kamu gandeng gitu kan, itu jangan pernah mau katanya, lepas aja katanya gitu. Udah hanya itu aja, nggak ada yang lain-lain, nggak ada, hanya itu aja. Oh, Iya. jadi itu jadi Nggak ada memori ya. definisi lain, nggak ada penjabaran lain, hanya itu aja gitu. Tapi itu Jadi berhasil loh, itu. aku aman loh. Oh iya. Pacaran sehat gitu.